Dalam agama Hindu, Buddha, kepercayaan adat Nusantara, alam dianggap sakral dan manusia hidup dalam simbiosis spiritual dengan lingkungan. Lalu yang kedua, revolusi industri dan perusahaan etis pada abad ke-18 sampai 19 ditandai oleh eksploitasi sumber daya tanpa batas dengan basis antroposentrisme. Alam direduksi menjadi objek produksi ekonomi. Lalu yang ketiga, era modern pasca 1960, Rachel Carson dengan Silent Spring tahun 1962 menjadi tonggak kesadaran ekologi modern. Lahirnya gerakan ekofeminisme, deep ekologi dan environmental justice. KTT Bumi di Rio tahun 1992 mengintegrasikan etika lingkungan dalam pembangunan global. Lalu di sini ada landasan filosofi. Yang pertama, ontologi. Menyangkut hakikat alam, apakah alam hanya objek atau subjek etis? Lalu beberapa aliran mengakui entitas manusia seperti pohon, sungai, hewan sebagai makhluk dengan martabat. Lalu yang kedua, epistemologi. Ilmu lingkungan tidak hanya bersifat empiris, tetapi harus ditafsirkan secara etis dan normatif. Ilmu harus bersinergi dengan kearifan lokal dan nilai moral. Dan yang ketiga, aksiologi. Alam memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri, bukan hanya nilai instrumental, tetapi berguna bagi manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Elizabeth. Oke, selanjutnya yaitu tujuan etika lingkungan. Yang pertama, melindungi lingkungan alam, yaitu tujuan utama etika lingkungan adalah untuk melindungi lingkungan alam dari kerusakan dan pencemaran. Yang kedua, meningkatkan kesadaran. Etika lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran manusia tentang pentingnya lingkungan alam dan kebutuhan untuk melindunginya. Yang ketiga, mempromosikan perilaku berkelanjutan. Etika lingkungan bertujuan untuk mempromosikan perilaku yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Oke. Pendekatan dalam etika lingkungan. Yang pertama, antroposentrisme. Manusia sebagai pusat nilai alam hanya penting bila bermanfaat bagi manusia. Yang kedua, biosentrisme. Semua makhluk hidup memiliki hak moral. Manusia bukan pusat. Yang ketiga, ekosentrisme. Fokus pada sistem ekologis secara keseluruhan. Keutuhan ekosistem lebih penting daripada individu. Yang keempat, deep ekologi, yaitu menolak dominasi manusia atas alam, menyerukan evolusi spiritual dan filosofis dalam cara pandang terhadap alam. Yang kelima, ekofeminisme, yaitu menjelaskan keterkaitan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi alam oleh sistem patriarki. Yang terakhir yaitu etika lingkungan global, melihat masalah lingkungan sebagai isu moralitas negara dan lintas generasi. Oke, manfaat dan peran etika lingkungan. Yang pertama, menjadi dasar dalam kebijakan lingkungan, yaitu regulasi, konservasi, mitigasi bencana. Yang kedua, mendorong perubahan gaya hidup berkelanjutan, yaitu zero waste, konsumsi sadar, dan energi bersih. Yang ketiga, menjadi arah pendidikan lingkungan yang menyeluruh,
memangkas bank sampah, urban farming. Yang keempat, industri, yaitu terdiri dari ISO 1401, yaitu sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, dan pelapor ESG. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus dan refleksi. Yang pertama, studi kasus, yaitu adanya kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan dan Sumatera yang didorong oleh pembukaan lahan sawit secara ilegal, pelanggaran prinsip tanggung jawab dan keadilan ekologis. Studi kasus yang kedua yaitu kearifan lokal suku Baduy yang terdiri dari mempraktikkan prinsip berkelanjutan, tidak mengungkapkan bahan kimia dan tidak merusak hutan. Adapun tantangan dan arahan ke depan, yang pertama itu krisis iklim global, yaitu mendorong etika yang lebih radikal dan tradisional. Dua, konsumerisme massal, yaitu menuntut revolusi gaya hidup minimalis dan etis. Yang ketiga, kelemahan penegakan hukum, yaitu menyuruhkan integritas nilai moral dalam sistem hukum politik. Yang keempat, ketimpangan sosial ekologis, yaitu etika lingkungan harus menyentuh dimensi keadilan sosial. Lalu kesimpulannya yaitu etika lingkungan adalah jantung dari perjuangan moral umat manusia melawan kehancuran ekologis. Ia bukan sekedar teori, tetapi panggilan untuk bertindak, mengubah cara kita berpikir, hidup, dan merancang masa